Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Di Quran yang kita masing-masing punya, mungkin ada yang menulisnya mujadalah, ada yang mujadilah. Yang benar adalah mujadilah, bukan mujadalah. Karena mujadilah itu artinya pengaduan. Seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah untuk kasus tertentu terkait dengan bab rumah tangga. Jadi kalau ada tulis mujadalah kurang pas. Yang pas mujadilah, al-mujadilah bukan al-mujadalah. Itu dulu kita luruskan. Kalau al-mujadalah yang diadukan tidak pas. Karena al-mujadalah itu terakhirnya ada tak marbutoh, menunjukkan perempuan. Sementara yang diajukan ke Rasulullah itu suaminya, bukan istrinya. Di istrinya mengadu, maka istri yang mengadu namanya al-mujadilah, begitu. Secara gramatik bahasanya. Di ayat 11 ini berkaitan dengan khobariyah Allah, berita dari Allah. Apa beritanya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah infokkan kepada kita, Allah beritakan kepada kita, tapi maknanya insya'iyah. Insya'iyah itu artinya tuntutan. Jadi ayat ini kita disuruh, atau manusia disuruh untuk beriman. Dari kalimat alladzina amanu minkum. Setiap orang yang beriman pasti punya level kedudukan, kemuliaan, derajat di mata Allah yang berbeda-beda. Tidak sama. Contoh kecil saja, sholat kita dengan rakaat yang sama, dengan kaifiat yang sama, tapi pahala belum tentu sama. Masalahnya, ada yang sholatnya konsen, ada yang tidak konsen. Ada yang ngelamun, ada yang tidak. Ada yang sholatnya mikirnya kemana-mana, ada yang tidak. Ada yang mikirnya terus, mikir baik sampai selesai sholat ada. Ada yang sebagian mikir, ngelamun di luar sholat, sebagian rokat dan kaifiatnya tidak. Kan begitu.
maka pasti pahala juga tidak sama. Walaupun mungkin sama-sama dapat pahala dengan kualitas nilai yang berbeda. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Ya, ini jelas nanti ada makomnya. Nabi orang beriman, makomnya paling tinggi. Makomam mahmuda, kan begitu istilahnya di Quran. Atau di hadis nama tempatnya adalah al-wasilah. Sebagaimana doa sesudah adzan. Itu makom khusus. Demikian ada Firdaus, surga Firdaus, ke bawahnya surga-surga yang lain, bahkan Firdaus itu berlevel-level, bertingkat-tingkat, itu menunjukkan tempat makom kedudukan yang berbeda-beda. Sesuai dengan kualitas keimanan dan amal solehnya. Karena nanti yaumul qiyamah pun kita akan nyebrang di atas jembatan yang dipangpang di atas neraka. Semuanya kita akan nyebrang. Kenapa ada yang selamat dan tidak selamat? Padahal yang nyebrang itu adalah orang-orang yang memang sudah ada bekal cahaya. Artinya ada iman, ada amal soleh. Cahayanya ada yang cukup, ada yang enggak cukup. Berarti masalahnya di situ ada yang perbedaan kualitas. Ada yang selamat, ada yang tidak. Ada yang cahayanya luas, cahayanya sedikit. Ada yang memadai, cahayanya ada yang tidak. Berbeda-beda karena perbedaan tentang amal ibadah, pahala, dan kualitas keimanannya. Nah, kemudian perintah yang kedua setelah perintah beriman dari Allah adalah perintah walladzina utul ilma darajat. Allah berjanji mengangkat derajat orang beriman, satu, dua. Allah berjanji juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Berarti di situ diperintahkan kita untuk nyari ilmu. Ya, suruh untuk cari ilmu. Dan memang orang muslim sampai mati wajib nyari ilmu. Dengan berbagai kondisi masing-masing terserah. Ada yang nyari ilmunya seperti sekarang, pada subuh, dari Senin, dan di tempat-tempat lain, silakan. Karena ini sebuah kewajiban. Belajar ke siapapun, jangan dibatasi hanya kepada satu orang. Karena para ulama dulu belajar kemanapun, maka para ulama dulu gurunya banyak. Para sahabat adalah guru-guru para tabi'in. Para tabi'in adalah guru-guru orang-orang di bawahnya. Terus prinsipnya, selagi masih dari Quran dan masih dari hadis Nabi, itulah ilmu. Karena itu pegangannya. Ikhwatu iman, maka dari sinilah pentingnya ya untuk memiliki ilmu. Karena amal-amal yang manapun yang dilakukan oleh muslim mesti berlandaskan kepada ilmu. Ya, saya mau tanya, di Islam ini mana amal yang tidak pakai ilmu? Pakai ilmu semua. Mau bercermin saja ada doanya, ya kan? Apa doa bercermin? Kan gitu kan, ada doanya. Pakai baju ada doanya. Pakai sendal mana dulu? Kanan dulu, lepas kiri dulu. Masuk masjid mana dulu kakinya? Keluarnya mana dulu? Dan lain sebagainya. Mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa, mimpi buruk bangun ya, juga ada bacaan. Ya, dan seterusnya, semuanya terkait dengan ilmu. Maka wajar Rasul menyampaikan man salaka thoriqon ya yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Hadis Tirmidzi. Siapa yang meniti jalan mencari ilmu, siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya untuk mudah mendapatkan surganya Allah. Karena tidak mungkin namanya taat kalau bukan pakai ilmu. Semangat beribadah saja tidak cukup, semangatnya mesti dilandasi dengan ilmu. Ibadahnya mesti dilandasi dengan ilmu. Karena itulah yang dikatakan sebuah ketaatan, dan surga itu untuk orang yang taat.
Ati' rabbaka tusamma akilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan. Begitu dalam hadis. Taatlah kepada Allah supaya dijuluki orang yang berakal, orang yang pintar, dan jangan durhaka kepada Allah, nanti dijuluki orang yang jahilan, orang yang bodoh. Bila durhaka kemana? Ke neraka. Apa ke neraka orang pintar? Orang bodoh. Fir'aun itu bodoh, Qarun itu bodoh, Haman itu bodoh. Siapapun yang durhaka kepada Allah bodoh. Kenapa? Tidak ada orang yang paling bodoh selain mau masuk ke neraka. Dan kita mesti memilih dari sekarang untuk ingin dan berusaha sekuat tenaga matlubul jannah, dicari surga itu dari sekarang dengan berbagi iman dan amal soleh kita. Ali bin Abi Thalib menegaskan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Harta itu baik, apalagi digunakan untuk di jalan Allah, sangat baik. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, ya, al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuk, wal malu tahrus. Karena ilmu itu akan menjaga kalian. Ketaatan yang kita lakukan karena kita punya ilmu. Ilmulah yang menjaga. Ilmulah yang menjaga untuk iman kuat, ibadah semangat, dan lain sebagainya. Tanpa ilmu tidak bisa. Makanya para sahabat terus merapat ke Nabi. Kenapa? Pentingnya ilmu. Demikian para tabi'in merapat ke sahabat, pentingnya ilmu. Karena ilmulah yang akan menjadi obor penerang. Dari kebodohan menjadi berilmu, dari kegelapan menjadi terang, untuk meniti jalan meraih ridho Allah, menggapai surganya dengan ilmu. Wal mal tahrus, sementara harta mesti kamu jaga. Kalau ilmu menjaga kita, tapi kalau harta mesti kita jaga. Maaf, saya cerita sebentar. Saya dulu ketika masih sekolah SMP kelas 1, saya dengan teman pengen tahu Plaza Surabaya. Bekal uang 15.000 Pak. Ya, saya bawa pepaya yang baru kuning 1 dengan teman. Pengen tahu Plaza Surabaya. Silakan oleh Bapak dipikir, oleh Ibu dipikir, 15.000 pengen ke Surabaya. Kira-kira naik apa? Ya, bawanya 15.000 Pak uangnya. Nah, itu dibagi-bagi di peci, bukan di peci, di apa namanya, di topi 5.000, di kaos kaki 5.000, di kantong 5.000. Nanti naik cari kereta gerbong sapi yang karena sebelumnya ada kereta gerbong Pak, muat sapi dan sebagainya, nebengnya ke situ ya. Jadi kejar-kejaran sama yang penagih karcis itu sampai ke Surabaya Pak ya. Yang ingin saya tegaskan, bawa uang 15.000 Pak saja riweuh, itu maksudnya. Bawa uang 15.000 kudu diatur, di kaos kaki 5.000, di kantong 5.000, kemudian di peci atau di topi 5.000. Kenapa? Takut hilang. Takut ketika di jalan ada orang nakal dimintain duit, ya kita ngasih nih ada 5.000 di kantong, padahal ada di kaos kaki, ada juga di topi, gitu maksudnya. Itu menjaga uang 15.000, apalagi kalau 15 miliar. Itu gambaran saja. Ini barangkali agak sinkron kalau Ali bin Abi Thalib menegaskan kenapa ilmu lebih baik daripada harta, karena harta mesti kita jaga. Pak, orang kalau kaya raya, kira-kira ada satpam pasti, ya kan? Ada apa lagi? Ada anjingnya biasanya. Kira-kira temboknya diapain? Di atasnya? Wah, pasang segala macam kan? Pasang CCTV. Nah, kalau sekarang gitu ya, pasti. Kenapa? Dalam rangka apa? Menjaga. Demikian juga jabatan dijaga ya. Iya. Kalau orang pangkatnya tinggi kan dikawal kemana-mana, dijaga. Jangan sampai ditembak orang.
gitu ya. Terus itu urusan dunia begitu, tapi kalau urusan ilmu, maka ilmu akan menjaga kita kemana. Dan di sini kita pentingnya untuk belajar. Manusia itu kata Ibnu Mas'ud, innar rajula la yuladu ilman. Sesungguhnya manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Kita lahir dulu langsung tahu gitu. Begitu lahir, manusia itu, seseorang itu dilahirkan tidak dalam keadaan berilmu. Kita lahir dulu, maaf, bukan masalah bab ilmu, bab ngomong saja. Apa kita lahir langsung bisa ngomong? Tidak. Ya. Apa langsung bisa tengkurap? Tidak. Belajar dulu, belajar tengkurap, belajar jalan, belajar ngomong. Begitu lahir belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, ngomong pun tidak bisa. Makanya serba nangis kita dulu. Dingin, bayi nangis. Perutnya sakit, nangis. Badan pegel-pegel, nangis. Lapar, pengen nyusu, nangis. Karena bisanya baru nangis, belum bisa ngomong dan lain sebagainya. Belajarlah, ibunya ngajarin cara ngomong, cara bicara, cara jalan, dan lain sebagainya. Terus, sampai kapan? Ya, sampai nanti, maaf, stroke, akhirnya belajar jalan lagi. Ya, gitu ya, belajar jalan lagi, diusahakan begitu. Dan terus manusia seperti itu, selalu belajar dan belajar. Kata Ibnu Mas'ud, al-alimu wal muta'allim fil ajri sawa. Orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar sama-sama fil ajri, sama-sama dapat pahala. Apa mau diartikan pahalanya sama atau sama-sama dapat pahala? Ya, orang yang mengajar alias jadi guru dan orang yang belajar sama-sama dapat pahala. Ya, yang belajar saja belum tentu pahalanya sama kan? Ya, yang belajar saja ada yang niatannya lurus, ada yang tidak, ada yang semangat, ada yang malas. Pahala pasti beda di mata Allah juga. Nah, seperti sholat kita. Dan demikian juga menggambarkan bahwa di situ ada kemuliaan dari Allah bagi yang mengajar, ya, bagi yang menyampaikan risalah Allah, bagi yang mendengar dan menyimaknya. Makanya kata Nabi, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah orang yang berilmu, yang bisa menuntun orang lain selain dirinya untuk meniti jalan menggapai ridho Allah. Jadilah orang yang muta'alim, yang belajar, menghafal, mencatat, mengingat-ingat, atau mustami'an, pendengar setia, ya. Atau orang yang cinta dengan ilmu, nggak sempat belajarnya, tapi ada dana, ada materi, dibantu, didukung, dan itu muhibban masuk ke situ. Ya. Jangan jadi yang selain yang tadi, maka akan fatah liku, akan celaka. Ya. Di situ ketentuannya. Maka mulianya manusia itu tergantung daripada setelah beriman, berilmu atau tidak. Makanya Rasul menyampaikan, balik hadiron ghaiban. Sampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir wajib menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, siapa yang tidak hadir? Mungkin anak kita, istri kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Jadi kewajiban menyampaikan bukan hanya didominasi oleh para mubaligh, tapi setiap muslim punya kewajiban untuk menyampaikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itu barangkali mudah-mudahan dengan ayat ini kita lebih ada semangat untuk mementingkan ilmu dalam segala keadaan, karena amal-amal yang manapun tak mungkin tidak dilandasi dengan ilmu. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.